Mengudara dari Jalan Madukoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, inilah Oles Balsem, obrolan seru sama Balmon Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, hai Sobat Frekuensi. Selamat datang Sugeng Rawuh di acara Oles Balsem. Nah, Oles Balsem bukan sembarang Oles Balsem nih, tapi ini adalah obrolan seru sama Balmon Semarang. Bersama saya Wina yang akan memandu podcast ini sampai akhir acara. Nah, episode kali ini merupakan episode perdana dari Oles Balsem dan pada kali ini kita akan membahas nih seputar isu-isu spektrum frekuensi radio ataupun isu-isu telekomunikasi lainnya. Nah, tapi mungkin sobat frekuensi mendengar istilah spektrum frekuensi radio mungkin masih ada yang apa ya artinya ya? Apa ya kegunaannya? Apa manfaatnya dan bagaimana sih kehadirannya dalam kehidupan sehari-hari kita semua? Nah, mungkin setelah menyimak podcast ini kita menjadi satu frekuensi. Nah, kita cek nanti di akhir acara ya. Nah, sebelum mencari jawabannya apakah nanti kita akan satu frekuensi, kita menyapa dulu nih dengan narasumber kita, narasumber podcast pada pagi hari ini, yaitu Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Semarang, Bapak Insinyur KGSA Sazili MM. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik. Bu Wina, sehat? Alhamdulillah. Selamat datang ya Pak di episode perdana Oles Balsem ya Pak. Terima kasih. Iya. Nah Pak, jadi dalam podcast kali ini kita mau berkenalan ya dengan Balmon Semarang. Kita mau berkenalan lebih lanjut nih. Kalau dengar namanya nih ya Balai Monitor, Sobat Frekuensi bisa jadi bertanya-tanya, apa sih yang dimonitor dan kenapa harus dimonitor nih? Tapi sebelumnya saya juga mau bertanya Pak, sebenarnya spektrum frekuensi radio itu sendiri apa sih Pak? Oke, terima kasih Bu Wina. Saya akan menjelaskan masalah spektrum frekuensi radio. Mungkin sebelum kita berawal ke spektrum frekuensi radio, kita tahu dulu frekuensi radio itu apa. Oke. Jadi kita membahas frekuensi radio itu sebenarnya kita kembali dulu di tahun 1887. Seorang ilmuwan yang bernama Hendrik Rudolf Hertz yang menemukan mendapatkan kemisteriusan bahwa gelombang elektromagnetik itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa dijangkau oleh manusia. Tapi kenyataannya kita bisa menggunakan dan itulah namanya spektrum frekuensi radio. Oke. Maka kita kembali lagi ke spektrum frekuensi radio merupakan susunan gelombang elektromagnetik dengan spektrum yang antara 3 kHz sampai 3000 GHz yang dapat merambat ke udara dan di ruang angkasa. Oke. Dan spektrum frekuensi ini dianggap atau sebagai sumber daya yang terbatas. Fungsinya untuk mengirim atau menerima mengirim informasi untuk keperluan penyelenggaraan seperti untuk penyelenggaraan TV, untuk telekomunikasi, untuk penyiaran, untuk penerbangan dan untuk meteorologi dan peindera jarak jauh. Oke. Kemudian spektrum frekuensi radio itu merupakan sumber daya yang terbatas, sifatnya terbatas. Jadi penggunanya harus diatur dan tidak bisa kita menggunakan semaunya. Kalau tidak kita atur, jadi pemanfaatannya tidak bisa digunakan untuk kemakmuran masyarakat. Oke. Dan apabila diatur, maka sumber daya ini tentunya bisa menghasilkan manfaat dan malah justru bisa menimbulkan. Dan kalau tidak bisa dimanfaatkan, bisa menimbulkan gangguan atau risiko bisa mengganggu, bisa mengakibatkan keselamatan jiwa manusia. Oke. Jadi menarik ya Pak spektrum frekuensi radio itu ya. Nah, kalau boleh dijelaskan sedikit juga Pak. Tadi kan Bapak sempat menyinggung tentang kalau misalnya ini tidak diatur nih, tidak dikelola dengan baik, bisa menimbulkan gangguan. Nah, gangguannya itu seperti apa sih Pak? Ya, jadi gangguan selama ini kita memang sering mendapat gangguan
Jadi gangguan bisa juga di penerbangan, bisa juga gangguan di seluler, atau gangguan pada TV. Jadi kalau seandainya kita contoh seperti gangguan pada penerbangan. Jadi umpamanya gangguan pada penerbangan ini antara pilot dan ATC. ATC itu Automatic Traffic Controller. Jadi antara pilot dan ATC ini kalau memang ada gangguan, mereka tidak bisa istilahnya mendarat atau untuk terbang ke udara. Jadi kalau misalnya terganggu bisa mengakibatkan kecelakaan atau ya macam-macam lah karena gangguan dari penerbangan tadi ini. Oh gitu. Jadi makanya itulah spektrum frekuensi radio itu harus diatur ya. Soalnya kalau misalkan tidak diatur, nanti penggunaannya tumpang tindih bisa membahayakan keselamatan jiwa gitu ya Pak ya. Iya betul. Oke. Nah sekarang mungkin kita langsung membahas juga ya Pak ya. Nah dalam istilahnya meminimalisir gangguan-gangguan tersebut. Nah peran Balmond Semarang sendiri itu seperti apa sih Pak? Oke, terima kasih Bu Wina. Jadi peran Balmond itu sebenarnya banyak. Jadi sesuai dengan Permen Kominfo nomor 1 tahun 2022, salah satunya penyusunan rencana kerja atau rencana program. Jadi sebelum kita bekerja di tahun yang kedepannya, kita susun dulu rencana kerja kita dan program kita apa aja yang akan kita laksanakan. Kemudian pelaksanaan pengamatan atau deteksi sumber pancaran. Jadi pemantauan spektrum frekuensi radio. Kemudian penertiban dan penyidikan gangguan terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio. Kemudian pelaksanaan pengukuran dan validasi data. Kemudian pelaksanaan pengukuran dan validasi data. Kemudian penyampaian dan izin stasiun radio atau surat pemberitahuan biaya hak penggunaan frekuensi, kemudian pelayan pengaduan masyarakat dan pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan perangkat monitor spektrum radio. Kemudian pelaksanaan ujian amati radio juga kita lakukan di sini. Kemudian pelaksanaan urusan keuangan. Jadi kita namanya di kantor ada keuangan, ada kepegawaian, ada tata usaha, ada rumah tangga dan lain-lain. Selain itu, selain tugas yang diberikan oleh Kementerian Kominfo itu juga kita mempunyai tugas tambahan atau tugas khusus yang dibebankan oleh Balmond Semarang khususnya. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi mendengarkan penjelasan Bapak itu memang tugas dan fungsi dari Balmond Semarang itu sendiri cukup luas ya Pak ya, cakupannya ya Pak ya. Nah tadi juga Bapak juga sempat menyinggung tentang adanya tugas tambahan atau tugas khusus nih Pak. Nah ini menarik nih, boleh dijelaskan lebih lanjut nggak Pak? Seperti apa Pak tugas khususnya? Jadi seperti tahun ini kita dilibatkan dalam konferensi G20. G20 ya Pak karena dilaksanakan di Bali. Mungkin di sekitar Bali, di Solo, di Jogja, di Surabaya. Jadi bandara tersebut pendukung untuk bandara Bali. Jadi peserta atau kontingen yang akan datang ke Bali kemungkinan tidak bisa masuk semua ke Bali. Jadi setelah mereka mengantar delegasi ke Bali, mereka kembali ke Solo atau ke Surabaya yang lebih dekat untuk parkir pesawatnya. Jadi dalam hal ini tugas kita untuk pengamanan penggunaan frekuensi lalu lintas udaranya. Jadi jangan sampai namanya ini kan tamu negara. Jadi kita harus mengamankan penggunaan frekuensi tersebut, jangan sampai terjadi gangguan pada penerbangan tersebut. Itu salah satu tugas khusus kita yang dilakukan di Semarang ini. Kemudian tugas kita selain itu, apalagi kini akhir tahun ya, jadi Nataru, kita selain pengawasan pengendalian ini juga kita ada Nataru, yaitu tugas pengamanan frekuensi saat tahun baru ini. Saat tahun baru. Jadi saat tahun baru ini pengamanan frekuensinya itu kita berkoordinasi dengan Arnal, dengan mungkin dengan kepolisian, bisa BMKG atau dengan Orari. Jadi jangan sampai di tahun baru ini
terjadi gangguan atau nanti bisa mengakibatkan keselamatan jiwa, mungkin dalam penerbangan atau dalam kondisi di darat kita terganggu frekuensinya, jadi tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi intinya melakukan tugas berkaitan dengan pengendalian ini ya, jadi semua pengawasan dan pengendalian kita lakukan di saat di tahun baru ini dalam hal tugas tambahan kita itu. Oke. Jadi memang tugas khususnya juga variatif ya Pak ya, mulai dari konferensi internasional sampai pengamanan pada event-event besar gitu ya Pak ya, maksudnya untuk posko lalu lintas Natal dan Tahun Baru tadi ya Pak ya. Nah, tadi juga disinggung Pak tentang tugas pengendalian spektrum frekuensi radio nih. Nah ini unik nih kalau mendengar ini, karena kan tadi Bapak juga menjelaskan, Pak Zazil juga menjelaskan bahwa spektrum frekuensi radio itu tuh tidak berwujud, ada di udara, pokoknya ada di sekitar kita tapi tidak berwujud. Nah ini teman-teman di Balmon ini berarti tugasnya seperti avatar gitu ya Pak ya, mengendalikan udara, air atau elemen-elemen lainnya. Boleh dijelaskan nggak Pak tugasnya itu seperti apa? Ya jadi kalau dibilang tugasnya seperti avatar ya mungkin bisa juga ya, juga bisa tidak. Jadi namanya pengendalian itu tadi kan kita tadi sudah jelaskan bahwa frekuensi tidak bisa dilihat. Tidak, David kenyataannya ada. Jadi dalam hal pengendalian pengawasan ini kita mengendalikan frekuensi tersebut jangan sampai atau pengawasan tersebut jangan sampai kemana-mana. Jadi tadi yang saya jelaskan tadi, jadi gangguan penerbangan atau gangguan di TV, di radio, di siaran radio, atau di mana-mana. Jadi kita mengendalikan tersebut, kita mempunyai perangkat. Jadi mempunyai perangkat untuk pengendalian frekuensi itu jangan sampai frekuensi itu digunakan sembarangan. Sembarangan. Jadi sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan perizinannya, sesuai dengan perangkat yang digunakan. Jadi pengawasan kita di situ. Jadi selain kita pengendalian atau pengawasan penggunaan frekuensi ini, ya kita juga mempunyai alat. Jadi alat kita sudah kita pasang di berbagai tempat, ada di 5 lokasi, di Cilacap, di Tegal, di Purwokerto, di Solomadu, sama di Jepara. Jadi alat itu yang memantau penggunaan frekuensi yang ada di wilayah tersebut. Termasuk di Kota Semarang ini ada 3 perangkat yang kita pasang di Kota Semarang ini. Jadi itu yang memantau alat-alat atau pengguna frekuensi yang ada di wilayah Jawa Tengah ini. Oke. Jadi memang peran dan tugas dari Balmon Semarang itu memang sangat erat ya Pak ya, dengan publik gitu ya Pak ya. Nah tapi di Balmon Semarang sendiri ini melaksanakan pelayanan publik juga nggak sih Pak? Oh ya, betul. Jadi kita istilah itu ada pelayanan publiknya, apalagi kita kan sudah mau masuk zona integritas. Jadi betul. Mau nggak mau kita ada pelayanan ke masyarakat. Salah satunya asistensi pengajuan izin stasiun radio, kemudian pelaksanaan ujian ampeti radio, kemudian penanganan gangguan. Gangguan tuh itu yang saya bilang itu tugas ya, boleh dikatakan tugas pokok, tugas ini, karena ya kita namanya pengendalian pengawasan frekuensi ya harus siap untuk penanganan gangguannya. Kemudian perpanjangan sertifikasi perizinan REOR. Jadi radio elektronik dan operator radio. Jadi perpanjangannya tetap di kita, walaupun kemudian ujiannya juga dilaksanakan di sini, tapi tetap Balmon Semarang sebagai pengawasan untuk pelaksanaan ujian REOR tersebut. Oke. Jadi tidak terbatas itu saja. Jadi selain tugas-tugas tersebut, kita juga mengedukasi masyarakat. Jadi seperti sosialisasi. Jadi biar masyarakat itu tahu apa sih frekuensi radio tersebut. Itu kita lakukan setiap tahun, mungkin setiap tahun ada berapa kali kita akan melakukan sosialisasi tersebut. Kemudian sekarang ada tugas dari Kominfo untuk program ASO. Jadi analog switch off. Ya. Jadi itu salah satu tugas Balmon dalam hal ini, memastikan bahwa peralihan dari analog ke digital itu tidak ada masalah di dalam hal
penyiaran tersebut. Jadi jangan sampai ada gangguan pemirsa dalam hal peralihan analog ini. Ya itu salah satu tugas tambahan kita di dalam hal pengawasan dan pengendalian frekuensi radio. Jadi tugas-tugas tadi selain kita mengecek kesiapan dari penyelenggara MUK. Jadi penyelenggara MUK kan tidak semua penyelenggara TV yang mendapatkan perizinan mendapatkan izin penyelenggara MUK. Ya mungkin salah satu contoh aja ya seperti MMC mungkin atau yang lain-lain lah. Jadi penyelenggara MUK itu kita memastikan infrastruktur mereka sudah siap. Jadi sudah siap, kemudian untuk memancarkan atau untuk memastikan siaran digital ini sudah diterima oleh masyarakat semua. Jadi cakupan wilayah kita se-Jawa Tengah ini. Jadi se-Jawa Tengah ini ada 35 kabupaten kota. Jadi 30 kabupaten kota yang wilayah pengawasan kita, yang 5 kabupaten kotanya seperti Kota Surakarta, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen itu kita serahkan ke wilayah Balmon Jogja. Jadi 30 jadi 30 kabupaten kota gitu, ini pengawasan kita dalam hal memastikan infrastruktur tersebut bisa pasti atau benar-benar bersiaran digital, di siaran di digital tersebut. Oke, jadi memang tugas dari Balmon Semarang itu sangat variatif, sangat banyak dan memang berperan penting ya Pak ya dalam kehidupan masyarakat luas di negara Indonesia itu ya Pak ya. Nah, oke, jadi terima kasih Pak atas obrolan pada hari ini yang memang sepertinya banyak sekali dagingnya nih ya Pak, banyak sekali informasi baru yang mencerahkan baik untuk saya pribadi maupun untuk Sobat Frekuensi. Nah, sebelum saya menutup acara podcast Oles Balsem hari ini, mungkin Pak Sazili bisa memberikan closing statement-nya Pak untuk podcast pada episode kali ini. Oke, terima kasih Bu Ina. Kita sudah melakukan podcast yang pertama. Ya mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Sobat Frekuensi yang sudah menyaksikan podcast ini. Namanya podcast Oles Balmon. Jadi obrolan seru. Oles Balsem Pak. Ya Oles Balsem. Obrolan seru sama Balmon Semarang. Ya mungkin dari masyarakat bisa melaporkanlah aduan frekuensi tersebut, aduan penggunaan frekuensi yang tidak berizin tersebut, mungkin di samping melalui lapor gangguan poster.go.id atau bisa dilihat dari Instagram kita atau di Facebook kita atau di balmonsemarang.go.id. Jadi bisa dilihat di sana atau cara pelaporannya, kemudian kita bisa melaporkan secara detail gangguannya dari mana, nanti baru kita turun ke lapangan. Oke, baik. Terima kasih Pak Kabalmon, Bapak Sazili atas kesediaannya untuk berbagi bersama kita semua, bersama Sobat Frekuensi pada podcast Oles Balsem episode perdana kali ini. Terima kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama. Baik. Dan terima kasih juga kepada Sobat Frekuensi yang sudah stay dari awal podcast hingga akhir podcast kali ini. Semoga episode perdana dari Oles Balsem membawa manfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk terus stay tune di episode-episode selanjutnya Oles Balsem, karena Oles Balsem akan selalu hadir dengan isu-isu yang menarik nih untuk dibahas. Dan sekian dulu, Wina pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Oles Balsem selanjutnya. Kui Marida.